apa itu agenda kebijakan publik. Itu ada satu aktivitas yang kita lakukan sama-sama yang menunjukkan bahwa pada saat itu kalau saya tidak salah saya minta teman-teman untuk menjawab atau untuk memilih menyepakati 4 hal yang paling penting untuk didahulukan oleh pemerintah. Betul, masih ingat enggak waktu itu kita lakukan hal seperti itu? Pertemuan ke-5 atau ke-4 ya kalau saya tidak salah itu. Kita ingin menunjukkan konsep kebijakan publik dari Thomas Erdai yang mengatakan bahwa satu hal yang kebijakan publik itu adalah segala hal yang dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Apa kata pemilihan ini itu konteksnya juga bisa masuk ke agenda kebijakan. Tadi beberapa orang sudah menjelaskan bahwa kenapa pemerintah mementingkan satu isu atau satu masalah daripada masalah lain. Yang pertama jelas karena ada keterbatasan dari tidak semua masalah bisa diselesaikan sekaligus begitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya, mengapa akhirnya pemerintah memilih satu masalah daripada masalah yang lain? Kenapa pemerintah lebih milih masalah pertumbuhan ekonomi misalnya daripada atau mengapa pemerintah lebih memilih mengadakan kendaraan dinas daripada menyelesaikan masalah kemiskinan misalnya. Kan seperti itu pertanyaannya. Ada beberapa konsep yang kita bisa lihat ya, meskipun secara garis besar teori itu menjelaskan bahwa ini lebih banyak ke alasan politisnya daripada alasan yang sifatnya rasional atau masuk akal. Nah, kita di ilmu administrasi kadang-kadang lebih banyak fokus pada hal-hal yang sifatnya masuk akal atau rasional itu. Tapi di sisi lain, menurut beberapa penelitian atau beberapa tokoh politik atau pakar kebijakan publik mengatakan justru agenda ini lebih banyak bersifat politis daripada administratif. Hal-hal yang sifatnya administratif atau rasional misalnya itu kadang hanya dijadikan uh, pembenaran saja atau rasionalisasi untuk supaya agenda itu bisa masuk, supaya agenda itu bisa diterima secara publik oleh pengambil kebijakan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana isu itu menjadi sebuah agenda. Kita punya beberapa konsep di sini, yang ini saya rangkum dari beberapa uh, konsep atau beberapa teori. Yang pertama, ini mungkin ini yang rata-rata dijawab oleh teman Anda tadi, dicapai suatu titik kritis tertentu. Tadi ada yang bilang isu itu penting, atau isu itu apa lagi tadi selain penting, genting ya, genting. Jadi ini bisa kita lihat satu poin, isu itu mencapai satu titik kritis tertentu. Apa yang dimaksud titik kritis bisa jadi mengancam keseimbangan kelompok. Jadi di konflik misalnya ketika sudah muncul satu isu yang bisa kalau tidak diselesaikan itu bisa menyebabkan ancaman keseimbangan kelompok, maka isu itu harus didahulukan atau isu itu biasanya didahulukan. Di kelas ini atau di kelas mana yang ada uh, dari Maluku? Ada yang dari Maluku di sini ya, kalau tidak salah. Dari Banda Neira ya? Siapa? Ada ya? Atau di kelas lain ya? Saya lupa. Nggak ada, Pak. Oh, tidak ada ya. Kalau dari Poso ada enggak? Nggak ada, Pak. Ada juga ya. Oke. Saya berarti itu di kelas A ya. Berarti saya menanyakan ini waktu kalian PMB berarti ya. Saya kira di waktu kita perkenalan di kelas. Oke. Kalau saya berharap teman Anda ada yang bisa bercerita soal daerahnya. Tapi begini, ancaman keseimbangan kelompok kita bisa contohkan. Misalnya kasusnya di Ambon, di Poso misalnya, atau di Ambon yang terjadi
pernah terjadi satu konflik besar di situ, konflik antar kelompok, terkhususnya kelompok agama ya, atau di Sampit di sana atau di mana yang pernah juga terjadi konflik antara pendatang dan eh, apa pendatang dan suku asli atau orang asli begitu ya. Daerah-daerah seperti yang punya sejarah konflik sampai konflik berdarah ya, konflik terbuka, nah itu mesti dilihat ketika ada kemungkinan bisa menyebabkan ancaman keseimbangan kelompok, maka itu menjadi satu yang harusnya segera diperhatikan oleh pemerintah. Ketika ada hal-hal, ada masalah yang uh, bisa memicu konflik lanjutan, maka itu harus segera diselesaikan oleh uh, pemerintah begitu. Jadi salah satu titik kritisnya adalah itu bisa menyebabkan ancaman keseimbangan antar antar kelompok. Ini juga belakangan agak kencang juga sebetulnya, agak kencang juga kelihatan waktu banyak banyak protes-protes yang dari umat Islam yang merasa tidak diakomodasi kepentingannya begitu. Ini juga salah satu contoh. Bisa kita lihat agenda kebijakan itu atau satu isu itu bisa menjadi prioritas ketika terutama ketika berhubungan dengan hal yang sifatnya rasial. Yang kedua, eh, titik kritis tertentu itu soal alat ukurnya adalah masalah itu ketika tidak diselesaikan maka masalahnya akan semakin besar. Jadi itu hal yang sifatnya itu salah satu indikator titik kritis yang kedua. Sama ini, begitu pemerintah sadar misalnya soal soal COVID, kenapa COVID ini menjadi isu yang sangat sentral di pemerintah dalam 2 tahun terakhir ini, karena kita sudah punya pengalaman di awal-awal terjadi konflik, terjadi COVID ya di tahun lalu 2020. Mungkin teman-teman masih SMA ya pada saat itu, eh, pemerintah menyepelekan, pemerintah kadang-kadang dianggap bahan bercandaan saja lah oleh Menkes, oleh Menko, oleh pejabat-pejabat pemerintah lah, intinya pengambil keputusan. Isu COVID itu tidak begitu diperhatikan. Tapi berdasarkan pengalaman kita pada saat itu, ketika didiamkan upaya pencegahan, tidak dilakukan penelusuran, maka masalahnya kita lihat sampai sekarang semakin besar. Makanya berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan oleh para ahli, kemarin kan sudah diingatkan waktu menjelang Idul Fitri ya, jelang lebaran Idul Fitri, itu sudah diingatkan para ahli bahwa kalau uh, masalah masalah mobilitas atau pergerakan masyarakat tidak dibatasi pada saat Idul Fitri, kasusnya akan meledak 1 atau 2 bulan setelahnya, dan itu betul terbukti. Kita mengalami masa-masa yang mencekam kemarin di bulan Agustus September, banyak sekali kasus, banyak sekali kematian yang kita dengarkan, dan hari ini para ahli juga sudah mulai mengingatkan bahwa kemungkinan besar ada kemungkinan akan terjadi ledakan kasus lagi di bulan Desember kalau masalah mobilitas ini tidak diselesaikan atau masalah prokes, masalah vaksin ini tidak diselesaikan gitu. Itu salah satu gambar itu contoh masalah kebijakan itu atau berada pada kritis tertentu yang akhirnya menarik perhatian dari pemerintah. Kita bisa lihat lah dari tahun ke tahun makin baik karena kita sadar bahwa kalau masalah-masalah itu kan kita sudah punya pengalaman, ketika masalah itu diabaikan maka dampaknya akan semakin besar begitu. Dan yang ketiga juga titik kritis itu bisa dilihat ketika sudah ada gerakan-gerakan protes dari masyarakat, pemerintah biasanya sudah sadar bahwa ini sudah sampai titik kritis tertentu. Apalagi kalau gerakan protesnya dilakukan secara
masif atau secara massal di banyak tempat ya. Biasanya di mahasiswa yang melakukan yang sifatnya masif karena mereka jejaring informasi sesama mahasiswa yang cukup luas begitu. Jadi bagaimana isu mengapa pemerintah satu masalah daripada masalah lain, satu hal yang menjadi tolak ukurnya karena uh, isu atau matu sudah mencapai titik kritis. Yang mana titik kritis kita bisa lihat dari tiga hal ya. Setidaknya tiga hal, bisa lebih dari ini, tapi ini yang saya temukan. Pertama, ancaman bisa menyebabkan keseimbangan kelompok itu terganggu. Yang kedua, ketika tidak diselesaikan masalah itu akan semakin besar. Dan yang ketiga, sudah mulai ada gerakan-gerakan protes. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana isu itu bisa menjadi agenda, mengapa satu isu lebih diperhatikan daripada isu lain. Yang kedua ada ini, isu itu menyangkut emosi tertentu. Dilihat dari sudut kepentingan banyak orang, bahkan umat manusia pada umumnya, dan mendapat dukungan berupa liputan media massa yang luas. Ada contoh menarik yang saya kira juga mungkin teman-teman ada yang sempat membaca. Jadi isu yang menyangkut emosi tertentu, khususnya emosi yang hal yang sifatnya universal. Semua umat manusia mungkin akan merasa marah, merasa emosi ketika mengetahui permasalahan-permasalahan seperti itu. Contoh yang paling menarik yang bisa saya jelaskan untuk menjabarkan poin kedua ini adalah kasus di Luwu Timur. Ada yang tahu apa kasus yang terjadi di Luwu Timur, isu apa yang mendapat perhatian publik di belakangan ini di Luwu Timur? Ada yang tahu beritanya enggak? Ada yang tahu berita yang di kejadian di Luwu Timur itu? Perdagangan alat vital. Perdagangan alat vital. Yang lain? Yang bencana mungkin, Pak. Bencana lagi. Oke, sebentar ya. Kalau begitu saya kasih waktu Anda untuk baca. Bentar, saya kirimkan dulu beritanya di link chat.
Ternyata tidak, ternyata termute. Nah, saya kasih waktu Anda. Ada yang sudah baca ini enggak sebelumnya? Ada saya kirim di chat. Kalau belum, saya kasih waktu Anda membaca. Ini kayaknya butuh waktu 10 menit untuk dibaca karena agak panjang laporannya. Tapi saya butuh Anda untuk merasakan dulu. Berita ini saya cari di halaman aslinya, makanya agak lama tadi. Tapi tidak ketemu karena sudah di penulis pertamanya, Proyek Multatuli itu dihack sampai sekarang kelihatannya belum normal websitenya. Oke, saya kasih waktu 10 menit ya, silakan dibaca dulu dan setelah ini saya akan minta tanggapan Anda soal kasus ini. Masih ya. Oke, kalau begitu dilanjut dulu. Dibaca dengan hikmat. Setidaknya mungkin Anda sudah tahu kasusnya. Oke, ada yang baru pertama kali membaca berita ini sekarang? Boleh raise hand yang baru pertama baca beritanya atau baru pertama tahu kasusnya dari sejak saya kirim ini. Oke, berarti rata-rata memang baru pertama kali dengar berita ini ya. Oke, teman sekalian, saya minta, meskipun di sini kelihatan ya, rata-rata marah, ada yang bingung, ada yang kecewa, tapi saya minta yang lebih, saya minta satu orang, ada yang mau berbagi apa yang Anda rasakan pada saat membaca berita itu. Boleh raise hand yang mau berbagi? Kalau tidak, saya ya boleh. Sulfami boleh? Iya Pak. Menurut saya kepolisian di Luwu Timur sangat tidak adil Pak dalam kasus ini karena akan membela pelaku yang pangkatnya sebagai anggota sipil Pak. Oke, baik. Anissa Salsabila boleh? Menurut saya Pak, aparat yang seharusnya membela malah kurang dalam melindungi, dalam memberikan hak yang seharusnya diberikan Pak. Oke, baik. Satu lagi, boleh? Terutama apa yang Anda rasakan ya, itu berita itu. Oke, Andi Alda Fitriani Amran, boleh? Setelah baca beritanya itu Pak, kayak emosi karena selain kasusnya ini ditutup Pak, orang tuanya juga, ibunya juga kayak dapat fitnah Pak, kalau dia itu gila. Padahal memang kesalahan dari itu Pak, ayahnya yang berposa. Oke, masih ada 2 yang resen. Boleh Esa dulu, Esa. Silakan, Esa. Saya Pak, keadilan di Indonesia ini harus dibenahi cepatnya Pak. Setelah dengar berita ini yang tadi saya baca itu Pak, miris sekali nih Pak, karena dituduh lagi kodok gila. Itu Pak. Baik, terima kasih Esa. Terakhir, Faisal. Saya ini Pak, semoga saya berharap tidak ada lagi korban yang menjadi pihak, karena ini kayaknya ini disudutkan Pak, yang korban kasih. Itu Pak. Oke, baik teman-teman. Berita ini sebenarnya kasusnya dari 2019 kasus ini berproses begitu ya. Dan baru kemudian muncul, Anda bisa bayangkan ya, 2019 kasus ini, dan baru kemudian muncul di permukaan setelah ada jurnalis Proyek Multatuli namanya, itu menulis dengan sangat baik, sekira sangat baik sekali beliau menulis ini. Kalau Anda baca
betul perasaan kita tuh emosi, marah. Saya kira kalau ini tadi saya mau bahasakan, yang saya mau tunjukkan ke teman-teman sekalian bahwa ketika satu isu itu menyangkut emosi tertentu, khususnya dilihat kepentingan banyak orang atau kepentingan bahkan umat manusia, saya kira ya, teman-teman, saya kira Anda juga semua ketika kita normal dan membaca berita seperti itu, maka kita pasti akan emosi. Bagaimana tidak emosi, ini orang tua sendiri yang melakukan kejahatan pada anaknya. Begitu orang tua ibunya melaporkan, bukan saja tidak diindahkan laporannya, tapi juga malah serang balik melalui dalil pranama baik. Begitu, ini saya kira duka yang sangat universal. Kenapa saya sebut sangat universal? Semua manusia tidak senang itu. Terlebih lagi semua umat manusia pasti akan merasa merasa kasihan lah, merasa marah lah ketika menghadapi hal-hal seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti ini kita bisa lihat hasilnya. Berita itu ditulis oleh satu media, Project Multatuli. Saya termasuk salah satu yang lumayan cepat membaca itu karena di Instagram saya juga memang mengikuti Instagramnya tuh Project Multatuli. Jadi saya masuk cepat membaca itu, termasuk di awal membaca berita itu. Tapi belakangan ketika semua sudah di-share oleh banyak orang, yang pertama kali menulis Project Multatuli itu dihack oleh entahlah siapa yang menghack. Akhirnya artikelnya tidak bisa diakses kembali. Dan di situ setelah artikel itu tidak bisa diakses, ini menurut pengamat media ya, baru pertama kali terjadi di Indonesia. Semua media bersolid. Anda baca tadi di Detik ya? Kalau saya tidak salah, saya share-nya tadi di Detik atau Kompas ya? Detik atau Kompas tadi? Kompas, saya lupa. Kompas. Kompas ya. Dan pertama kali dalam sejarah media di Indonesia katanya, setelah Project Multatuli itu dihack, tidak bisa diakses. Berita itu diterbitkan secara seragam. Jadi langsung semua media-media besar itu meng-copy paste tulisan dari Project Multatuli dan ditayangkan pada hari itu juga. Begitu Project Multatuli tidak bisa diakses, persis seperti tulisannya di bawah. Mungkin keterangannya hanya berbeda. Di Kompas nulis bahwa ini tayang pertama kali di Project Multatuli dan ditulis kembali dimuat kembali di Kompas. Dampaknya setelah itu ya sampai menteri-menteri pun ikut berkomentar, sampai orang di kantor staf presiden pun meminta supaya kasus itu dibuka kembali. Tapi saya tidak tahu sekarang ya, karena tensinya sudah mulai menurun, perhatian publik sudah mulai menurun, saya tidak tahu setelah ini. Kalau kemarin-kemarin saya masih rutin mengikuti beritanya, sudah Polres Luwu Timur sudah meminta untuk dimasukkan bukti terbaru katanya dan sebagainya. Jadi itu menjadi agenda. Anda bisa bayangkan ini kasus 2017, ibunya sudah lama berjuang, sudah lama minta pendampingan hukum di banyak tempat, termasuk yang terakhir di LBH Makassar, tapi kemudian nanti setelah diberitakan media, ya dapat ya emosinya ditangis, dan saya yakin teman-teman paham betul kenapa bisa menjadi emosi publik yang begitu besar, karena memang tulisannya sangat sangat baik saya kira menangkap emosi itu dan menyampaikan kepada kita semua kondisi itu. Dan sebagai orang yang memiliki rasa empati, tentu kita mungkin emosi yang sama seperti yang dirasakan oleh orang tua si korban. Nah, dalam kasus itu, isu yang tadinya sudah lama tenggelam, tidak diperhatikan secara publik, ternyata begitu emosinya berhasil diungkapkan dengan baik dan disampaikan kepada khalayak luas, maka isu itu menjadi perhatian publik yang sangat luas, kembali menjadi agenda pemerintah untuk dituntaskan. Saya mohon maaf, mungkin teman minta kita menghabiskan lumayan banyak waktu lah, ada sekitar 20-an menit waktu teman-teman membaca, tapi saya kira itu penting untuk teman-teman melihat, merasakan sendirilah bahwa kondisi emosional seperti itu, ketika Anda bisa menghasilkan sebuah karya yang bisa menangkap emosi publik, itu bisa menyebabkan isu yang kita perjuangkan atau masalah yang kita
kita ingin sampaikan bisa tersampaikan secara cepat oleh kepada pembuat kebijakan segera. Itu inti dari di poin kedua ini. Nah, kita lanjut ya. Selanjutnya ada ini tadi teman Anda juga sudah menjelaskan ini. Isu ini menjadi dampak yang amat luas. Jadi dampaknya sangat besar lah sehingga isu itu menjadi perhatian. Sering sekali kita lihat kalau kasusnya, terutama kalau kasus-kasus bencana ini, ketika bencana itu terjadi berdampak sangat luas terhadap masyarakat, misalnya masyarakat setempat. Kita bisa lihat teman-teman mungkin masih ingat ya ketika gempa di Palu itu, gempa dan likuifaksi di Palu yang menyebabkan banyak sekali orang yang tertimbun tanah. Kota Palu itu porak-poranda, dan isu itu betul-betul menjadi perhatian luas, dan jangankan di agenda nasional, agenda internasional pun juga lembaga-lembaga internasional, negara-negara tetangga juga menaruh perhatian yang sangat luas pada isu itu. Jadi ketika itu menjangkau dampak yang sangat luas, maka biasanya akan menjadi agenda pemerintah. Nah, poin selanjutnya ada mengganggu legitimasi kekuasaan. Jadi ketika satu itu dianggap akan mengganggu kekuasaan dari pemerintah yang sah, terutama penguasa ya. Misalnya ketika penguasa ada isu-isu, misalnya isu kudeta, isu legitimasi negara itu ada yang mengangkat isu ingin mengganti Pancasila misalnya. Ya, satu orang saja yang menjawab itu misalnya, meskipun itu tidak dilakukan oleh banyak orang, ketika isu itu sampai ke pemerintah pasti langsung diperhatikan. Terutama ketika isu itu menyangkut masih kekuasaan negara ya. Kekuasaan negara itu yang dimaksud kekuasaan negara, kekuasaan ideologis, misalnya ada yang mau ganti ideologi lah, pasti akan cepat. Atau ada yang ingin memisahkan diri dari NKRI, misalnya itu isu-isu separatis, pasti akan mendapat perhatian, cepat mendapat perhatian dari pemerintah. Nah, terakhir ada ketika isu itu sejalan dengan visi personal penguasa. Visi personal itu jadi masing-masing pemimpin kan kadang-kadang punya concern tertentu, punya perhatian tertentu terhadap satu kasus. Ketika misalnya perhatian dengan punya visi pribadi, ingin visi personalnya misalnya hal-hal yang sifatnya religius, menekankan pelembagaan isu-isu agama, maka ketika ada yang menangkap, ada yang mempersoalkan, ada masalah tentang masalah agama, maka akan cepat diperhatikan. Nah, beberapa saat yang lalu saya mengikuti diskusi di YouTube yang menghadirkan mantan wakil Bupati Bapak Tommy Satria. Ini saya coba jelaskan untuk menjelaskan konteks sejalan dengan visi personal itu. Nah, Pak Tommy Satria ini mungkin kalau ada teman-teman dari Bulukumba di sini mungkin kenal Pak Tommy. Jadi Pak Tommy Satria itu sebelum menjadi wakil bupati dia adalah aktivis lingkungan. Jadi aktif di LSM lingkungan. Jadi dia jelas sudah punya visi personal bagaimana pelestarian lingkungan, bagaimana isu-isu pemanasan global dan lain-lain. Sehingga ketika dia menjadi wakil bupati, ketika ada sekelompok masyarakat yang menyampaikan permasalahan tentang lingkungan, maka kemudian dengan cepat diperhatikan oleh beliau karena memang sudah sejalan dengan visinya jadi isu itu juga bisa cepat mendapat perhatian dari pemerintah ketika sejalan dengan visi individu dari penguasa. Oke. Di sini ada saya mereview dulu teman-teman konteks ini sekali lagi untuk menjelaskan bahwa satu isu itu bisa mendapat perhatian pemerintah karena beberapa faktor ini. Mencapai titik kritis tertentu, isunya menyangkut emosi tertentu yang dirasakan oleh umat manusia atau masyarakat pada umumnya. Isunya menjangkau dampak yang sangat luas, isu itu mengganggu legitimasi kekuasaan, atau isu itu sejalan dengan visi atau kepentingan, bukan hanya visi ya, bisa jadi kepentingan juga, kepentingan personal penguasa.
Nah, selanjutnya kita lanjut. Ada tiga aliran agen kebijakan ini juga sebenarnya nanti akan dibahas kembali ketika kita membahas formulasi kebijakan. Ada tiga aliran kebijakan. Ada aliran masalah, ada aliran kebijakan sendiri, dan ada aliran politik. Maksudnya begini ya. Jadi konteks agenda kebijakan itu dibahas dalam konteks masyarakat demokratis. Sekali lagi, agenda kebijakan itu dibahas dalam konteks masyarakat, konteks pemerintahan yang sifatnya demokratis. Kalau pemerintahnya tidak demokratis, maka agenda kebijakan itu ditentukan sepenuhnya oleh penguasa. Tapi karena agenda itu berbeda kalau negara itu negara demokratis memberi peluang kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses politik. Kita sudah bahas, teman-teman masih ingat aktor politik ya? Waktu kita bahas aktor politik, ada aktor negara dan ada aktor non-negara. Masih ingat tentang kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah kelompok yang memperjuangkan kepentingan kelompoknya. Kemarin kita bahas kelompok kepentingan pengusaha misalnya pengusaha kelapa sawit itu selalu berbenturan misalnya dengan kepentingannya kelompok pemerhati lingkungan, wali lingkungan hidup ya. Siapa lagi? Greenpeace. Mereka selalu berbenturan dengan pengusaha tambang dan pengusaha kelapa sawit, karena targetnya di dua tempat ini, baik itu tambang ataupun kelapa sawit, biasanya dalam mereka mengekstraksi atau mengubah jadi sumber daya lain, mengubah menjadi sawit, biasanya lahan yang digunakan adalah lahan hutan, sering sekali dengan itu. Nah, dalam itu memang sangat dimungkinkan. Apa yang menyebabkan siapa dominan? Nah, ini yang tadi kita agenda kebijakan ini bisa jadi disebabkan oleh hal-hal itu. Ketika kelompok kepentingan itu berhasil atau kan satu isu itu dengan isu-isu ini, misalnya mereka berhasil menjelang kepemimpinan dan itu masuk akal oleh Pak, itu akan mengganggu keseimbangan kelompok, menyebabkan pemerintah merasakan bahwa berdampak luas. Sama tadi contoh yang kedua ya, teman-teman akan lebih mudah memahami. Dalam kasus Luhut Timur itu ada dua kelompok. Jelas pertama ada dua kelompok yang bertentangan di situ ya. Yang pertama jelas pemerintah, dan yang kedua ada kelompok pendamping hukum. LBH Makassar itu kelompok pendamping hukum. Jelas posisi mereka tidak seimbang. Posisi kuat dalam hal ini itu diberitakan ya. Tapi Makassar ini itu berhasil menggunakan jejaring media yang mereka miliki. Jadi mereka menghubungi media meliput dan menulis dengan sangat baik. Maka ke kelompok kepentingan dan kelompok media ini berpartner dan menemukan cara baik itu ternyata bisa digaungkan, bisa dipaksakan menjadi agenda pemerintah. Dalam hal ini si polisi kala isu, meskipun kelihatannya ya ada upaya mengkanter atau ada upaya menghalangi atau menciptakan wacana tandingan. Itu ada upaya itu. Kalau teman-teman ikuti perkembangan beritanya, setelah lihat-lihat lah kecenderungan berita, atau bisa lihat di sosial medianya Polri, sosial medianya Polres Luhut Timur, sebelum-sebelumnya ada upaya untuk mengkanter wacana itu. Tapi karena publik terlanjur marah, maka kasus yang tadinya hanya dibantu oleh LBH dan media sekarang dibantu oleh polisi. Dampaknya itu pernah suatu saat itu si Instagramnya Polres Timur itu sampai menonaktifkan kolom komentarnya, komentarnya di situ karena capek mungkin dapat serangan publik yang sangat luas begitu ya. Itu. Nah, sekarang aliran masalah sendiri atau problem stream. Jadi kalau aliran masalah di sini kita bisa lihat ada beberapa tadi. Jadi dari karakter masalahnya
agenda kebijakan itu kadang-kadang mendapat prioritas karena memang karakteristik masalahnya. Ini agak rasional lah. Karakteristik masalahnya seperti tadi, terjadi gempa bumi, itu kan masalahnya jelas, dampaknya luas begitu, dan secara otomatis bisa mendapat perhatian dari pemerintah sendiri. Jadi memang karakteristik masalahnya yang menyebabkan masalah itu bisa mendapat perhatian publik. Yang kedua, ada aliran kebijakan. Apa maksudnya ini aliran kebijakan? Satu masalah publik itu muncul dari proses perumusan kebijakan diri. Jadi ada kebijakan misalnya yang dirasakan menghalangi kepentingan masyarakat, atau ada kebijakan yang meminta dirumuskan kebijakan lain. Kita sudah lihat misalnya kemarin ada undang-undang yang meminta atau mengamanahkan supaya dibentuk peraturan pemerintah untuk menyelesaikan masalah selanjutnya, atau apa ya kemarin istilah kita tuh, jenis kebijakan ya, kebijakan yang sifatnya prosedural. Jadi kebijakan substantif yang sudah dibuat, lalu kemudian kebijakan substantif itu menuntut adanya kebijakan prosedural. Jadi ada undang-undang yang meminta supaya undang-undang itu segera dilaksanakan, harus ada peraturan pemerintahnya. Maka ini yang dimaksud sebagai aliran kebijakan. Ketika satu undang-undang sudah mengamanahkan ada kebijakan turunan, maka biasanya akan segera diperhatikan oleh pemerintah, meskipun tidak selalu seperti itu. Ada banyak sekarang kasus yang undang-undangnya sudah ada, tapi peraturan pemerintahnya belum dibuat sampai sekarang. Tapi ini salah satu aliran, salah satu jalur juga ya. Kita bicara jalur ini, bagaimana caranya supaya isu itu masuk ke pemerintah. Jadi ada jalur aliran kebijakan sendiri. Nah, yang ketiga ini yang kadang-kadang lebih dominan adalah aliran politik. Bagaimana maksudnya aliran politik? Nah, ini barangkali 1-2 poin yang tadi kita sudah bahas di sini. Itu mengganggu legitimasi kekuasaan. Ada yang kedua, sejalan dengan visi atau kepentingan personal penguasa. Aliran politik juga berbicara mengenai masalah melalui mana, melalui saluran mana kepentingan atau masalah itu disuarakan. Mungkin akan lebih mudah lebih mudah menyampaikan satu agenda itu disampaikan melalui partai politik, atau lebih mudah ketika kebijakan itu digunakan atau disampaikan melalui jalur tawar-menawar atau bargaining politik. Saya mungkin sudah pernah ceritakan di kelas ini ya, atau belum, saya sampaikan kembali saja bahwa ada satu kasus, pernah ada satu desa yang terancam tertimbun karena akan dibangun satu bendungan di wilayah itu. Jadi karena satu desa itu akan tenggelam, ketika dibangun bendungan, maka masyarakat di desa itu sudah berkali-kali lah menyampaikan penolakan mereka. Sudah menyampaikan melalui jalur kebijakan publik, sudah disampaikan bahwa ini akan jadi masalah bagi kami karena akan menghilangkan pendapatan, menghilangkan life circle lah, kehidupannya masyarakat lah ya, kan mengubah budayanya dan seterusnya, itu sudah disampaikan. Tapi kemudian desa ini baru berhasil menyampaikan tuntutannya, menyampaikan isu publiknya ke pejabat pemerintah ketika itu melalui aliran politik. Jadi mereka begitu menjelang kampanye kepala daerah ya, jadi ada beberapa kepala daerah yang sedang bertarung, mereka panggil, mereka datangi satu persatu dan minta dan membuat janji dengan salah seorang kepala daerah yang mereka yakini besar kemungkinan akan menang. Mereka menyatakan dukungan sepenuhnya bagi satu desa itu mendukung si calon kepala daerah ini, dengan syarat ketika si calon kepala daerah ini terpilih, maka tidak boleh, atau rencana kebijakan menenggelamkan desa mereka tidak boleh dilanjutkan, dan itu terbukti berhasil. Dan isunya cepat sampai di agenda menjadi agenda kebijakan pemerintah. Aliran politik ini kadang-kadang juga menentukan. Anda akan berbeda sekali ketika teman-teman sekalian menyampaikan kebijakan itu melalui proses formal, misalnya disampaikan melalui kajian. Setelah kajian kita sampaikan ke pemerintah, bisa jadi hari ini didengarkan, tapi di waktu lain akan dilupakan begitu. Tapi kalau kita menggunakan aliran politik, biasanya lebih cepat
sampai entah itu melalui jalur kekerabatan, melalui jalur tawar-menawar, atau melalui gerakan protes juga bisa di tempat ini. Kasus sekali lagi ya, mungkin lebih banyak di kasus hukum saya jelaskan hari ini. Tapi kasusnya Ahok, kalau teman-teman ingat, tuntutan untuk mengadili di Cahayapurnama atau Ahok di Jakarta itu melalui aliran politik yang besar, dilakukan melalui gerakan massa, gerakan protes, sehingga akhirnya ya polisi mau tidak mau segera menyegerakan kasus Ahok itu. Nah itu berdasarkan berdasarkan kesimpulan dari beberapa literatur untuk menjawab pertanyaan mengapa satu masalah itu lebih diperhatikan daripada masalah lainnya, begitu ya. Nah, sampai di sini saya meminta barang teman yang ingin bertanya, silakan. Ada yang mau disampaikan, karena setelah ini kita akan menggunakan konsep-konsep itu lagi dalam menganalisis kasus. Sambil menunggu Anda, kalau ada yang mau ditanyakan, saya langsung bagi kelompok saja. Setelah ini kita ada tahap pembelajaran analisis lagi setelah ini. Sudah kelihatan yang saya share ini? Halo? Iya, Pak. Yep. Pak, kelihatan Pak. Nah, baik, teman-teman sekalian. Ini ada apa lagi namanya? Ada 12 peraturan yang bahas mulanya ya. Ini kalau kita lihat secara total prolegnas dari 2020 sampai 2024 itu ada banyak sebetulnya rencana undang-undang yang mau dibahas oleh pemerintah bersama DPR ya. Tapi di antara banyak itu pertanyaannya adalah mengapa hanya 12 ini yang menjadi prioritas pemerintah di tahun 2021. Ini hanya ada 12. Mulai dari RUU pengesahan protokol implement the 7 package protokol melaksanakan paket komitmen ke-7 bidang jasa keuangan kecuali RUU APBD ya, karena itu kan setiap tahun dibahas RUU APBD. Jadi ada 11 ya. Persetujuan Asian Agreement on Electronic Commerce. Kenapa ini dibahas? Padahal ada misalnya RUU PKS, pencegahan atau kekerasan seksual, pembatasan kekerasan seksual di mana ya? Ada juga RUU KUHP yang dulu sempat ditunda sampai sekarang belum dibahas lagi. Kenapa 12 ini yang akhirnya diprioritaskan oleh pemerintah? Ada RUU, ada beberapa provinsi tentang pembentukan provinsi. RUU Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Tengah, dan seterusnya.
Itu. Nah, pertanyaannya adalah mengapa 11 11 saja yang saya sebut ya. Mengapa 11 ini yang diprioritaskan oleh pemerintah di tahun 2021? Nah, saya akan bagi teman-teman menjadi 11 kelompok dan 11 kelompok ini itu akan mencari tahu mengapa kebijakan 11 isu ini yang diprioritaskan oleh pemerintah. Kira-kira apa alasannya begitu. Teman-teman, kita coba nanti menggunakan isu itu menggunakan pelajari hari ini tentang mengapa kebijakan publik itu bisa mendapat perhatian, mengapa isu publik bisa mendapat perhatian pemerintah dan isu lainnya tidak, gitu ya. Itu yang coba kita lakukan ini. Teman-teman, saya cuma minta mengidentifikasi, tapi caranya untuk identifikasi kan kita minimal tahu dulu apa sih yang dibahas dalam RUU itu, apa rencana, apa isinya RUU itu, dan mengapa RUU itu dibahas hari ini, dibahas tahun ini, begitu ya. Itu. Nah, teman-teman, ini saya langsung bagi kelompok saja ya, agak ada 11 kelompok nanti. Itu yang teman-teman silahkan diskusikan nanti bersama kelompoknya. Satu saja, saya minta satu saja alasan mengapa RUU itu dikedepankan di antara 4 atau 5 ya, 6 tadi ya. Di antara antara 5 yang tadi kita bahas, bagaimana isu itu menjadi agenda, kira-kira mana yang menyebabkan, mana yang lebih cocok, alasan mana yang bisa menjelaskan mengapa RUU itu bisa menjadi perhatian pemerintah di tahun 2021 ini. Saya bagi dulu kelompoknya ya. Saya kirim di grup saja nih nama-nama RUU-nya ya. Iya, Pak. Apa nama grup kelompok? Kebijakan publik ya. Oke, saya paste di sini. Tunggu ya. Oke, judul kelompoknya ada, saya sudah bagikan. Setelah ini saya bagi langsung di Zoom saja ya. Nah, saya breakout Anda jadi 11 kelompok. Satu kelompok, kok ada 1-2 orang ya? Ada yang gimana membaginya ya? Ada yang 1 orang ternyata. Karena kita ada di sini, sebentar kalau begitu teman-teman kirim saja nanti, lanjutkan saja di grup WA ya, pembagian kelompoknya saya kirim di grup WA. Karena di sini ternyata ada teman Anda yang tidak bergabung di sini ya, karena yang sudah mungkin keluar room tadi gara-gara jaringan atau gimana. Pokoknya saya bagi di situ saja berdasarkan yang isi Google Form hari ini. Oke? Ada pertanyaan dulu teman-teman? Ini nanti dikirim masing-masing orang ya, meskipun tugas kelompok, meskipun ini pekerjaan kelompok, saya minta teman-teman hasil identifikasinya dikirim masing-masing orang saja. Jadi misalnya kalau satu pesan protokol yang tadi itu terdiri dari 2 orang, misalnya Ray sama Rivaldi. Ya, Ray sama Rivaldi tugas itu nanti ke Google Classroom hasil identifikasi Anda. Jelas ya? Ada pertanyaan dulu, saya akhiri Zoom ini dan kita lanjut di Google di grup ya. Oke, kalau begitu saya akhiri ini. Tunggu saja pembagiannya di grup WA. Kita mengerjakan karena satu gitu, saya minta teman-teman mengidentifikasi saja apa alasannya mengapa kebijakan, mengapa isu itu dimasukkan dalam proses agenda legislasi nasional di tahun 2021. Apa alasannya berdasarkan yang tadi kita pelajari ya. Tapi untuk sampai kesimpulan itu kan agak panjang, teman-teman perlu membaca dulu isi
apa sih isi dari rencana itu. Oke, jelas ya. Silakan sampai kita pindah ke grup WA sambil teman-teman tunggu dulu pembagian kelompoknya. Oke.